kabar gembiranya. Nanti dulu sebelum saya sampaikan kabar gembira ini, mohon like, komen, dan subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan informasi-informasi updating mengenai bansos PKH yang ada di Indonesia ini. Nah, Sobat sosial dan para KPM semuanya, apa kabar hari ini? Sungguh luar biasa kan? Nah, saya juga kabarnya sungguh luar biasa. Jadi kali ini saya akan membawakan kabar yang menggembirakan bagi sobat sosial dan KPM seluruhnya. Nah, apa itu kabar gembiranya? Nanti dulu sebelum saya sampaikan kabar gembira ini, mohon like, komen, dan subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan informasi-informasi updating mengenai bansos PKH yang ada di Indonesia ini. Nah, oke, terima kasih. Nah, apa sih kabar gembira yang akan saya bawakan kali ini? Jadi kabar gembiranya adalah bahwa bantuan PKH tahap 2 itu sudah mulai disalurkan, sudah cair bantuan PKH tahap 2-nya. Nah, untuk KPM semuanya, saya informasikan bahwa bantuan PKH tahap 2 ini melalui 2 lembaga bayar, yaitu Himbara, Himpunan Bank Negara, bisa BNI, BRI, BNI, atau BSI, bisa juga melalui kantor pos. Nah, apakah Bapak Ibu masuk di Himbara atau di kantor pos? Itu yang pembagiannya yang tahu adalah pendamping PKH masing-masing. Jadi tetap berkoordinasi dengan pendamping PKH-nya. Apakah masuk di bantuan yang melalui pos atau yang melalui Himbaranya. Nah, untuk yang melalui Himbara itu enak, Bapak Ibu tinggal cek saja pakai kartu KKS merah putihnya, cek ke ATM terdekat atau agen Himbara terdekat di posisi lokasi tempat tinggal Bapak Ibu KPM. Jadi silakan dicek bantuannya udah masuk atau belum. Kalau udah masuk silakan ditarik dan pemanfaatannya sesuai dengan tujuan program. Jika itu untuk anak sekolah, manfaatkan untuk anak sekolah. Jika untuk ibu hamil dan balita, silakan belikan makanan sehat dan bergizi. Jika itu lansia dan disabilitas, silakan penuhi kebutuhannya. Nah, itu kalau yang melalui Himbara. Kalau yang melalui kantor pos, itu nanti menunggu dari kantor pos mengeluarkan data nominatifnya, sehingga akan ada undangan yang sampai kepada Bapak Ibu yang disampaikan melalui pos, melalui perangkat desa, melalui pendamping PKH. Nantinya akan disampaikan Bapak Ibu bisa mengambil di lokasi-lokasi terdekat, bisa ke pos terdekat, atau jika pos melaksanakan komunitas, silakan datang kepada komunitas yang disampaikan dan disosialisasikan oleh pihak pos. Nah, datangnya membawa kartu KTP, kartu tanda pengenalnya, kemudian KK. Jadi kalau yang datang adalah KPM itu sendiri, bawa KTP dan KK aslinya ya. Tidak boleh diwakilkan kecuali memang ada situasi khususnya, misalnya lansia, sedang sakit, atau misalnya disabilitas, dan diwakilkan pun harus kepada yang ahli waris yang ada dalam satu KK. Jadi nggak bisa tuh ngewakilin kolektif, saya mau ambilnya semuanya, nanti kolektif satu desa diwakilkan oleh satu, itu nggak bisa ya. Jadi nanti yang ngewakilin misalnya ibunya sakit, berarti anaknya, nanti bawa kakak, itu bisa kelihatan susunan silsilah keluarganya, betul anak atau tidak. Nah, jadi gitu ya, silakan dicek nanti. Jadi di Kalbar ini sudah masuk bantuan PKH-nya itu
sekitar 164.000 ya. Jadi 164.000 penerima PKH sudah masuk. Jadi artinya sudah hampir 80%. Jadi 164.105 KPM penerima PKH dengan jumlah nominal uang 123 sekian miliar. Jadi sudah beredar bantuan yang cukup besar di Kalimantan Barat dari Kementerian Sosial. Jadi memanfaatkan bantuan itu dengan baik sehingga bisa digunakan untuk keperluan KPM yang dari pemerintah sehingga dimanfaatkannya itu. Jadi bantuan ini sangat bermanfaat jika dimanfaatkan dengan baik. Nah, nominal bantuannya nanti berbeda-beda. Jadi untuk masyarakat luas perlu diketahui bahwa bantuan PKH itu tidak sama karena dia bantuan bersyarat, jadi beda-beda. Jadi nominalnya itu misalnya ini kan ada kategori syaratnya untuk ibu hamil dan balita. Nah, ibu hamil dan balita ini dapatnya 3 juta setahun. Kalau misalnya satu tahap itu 750.000. Jadi kalau memiliki ibu hamil dan balita itu dapat bantuannya 750.000 setiap tahapnya. Tapi untuk ibu hamil itu hanya sampai kehamilan kedua. Jadi enggak semua ibu hamil yang kehamilan ketiga, keempat dan sebagainya itu nanti tidak sinkron dengan program KB sehingga hamilnya sering-sering ya, bahkan nanti program PKH malah tidak sinkron dengan program KB. Tidak ya, hanya kehamilan kedua yang dihitung masuk di kategori bantuan. Jadi setiap tahapnya akan dapat 750.000. Nah, untuk anak SD setiap tahun atau per tahun itu 900.000. Jadi kalau per tahap itu cuma 225.000. Jadi nggak besar kalau memiliki satu anak SD. Untuk anak SMP itu nominalnya 1.500.000 per tahun. Kalau satu tahap itu hanya 300.000. Jadi kalau memiliki satu anak SMP maka nominal yang diterimanya hanya 300.000. Nah, untuk anak SMA itu nominalnya 2 juta rupiah per tahap. Nah, kalau per tahun ya 2 juta rupiah per tahun. Nah, kalau dibagi itu sekitar 500.000 setiap tahapnya. Karena dalam satu tahun itu ada 4 tahap bantuan PKH-nya. Nah, untuk kesejahteraan sosial yaitu lansia dan disabilitas, nominal bantuannya itu dapat 2.400.000. Jadi 2.400.000 per tahun. Jadi kalau misalnya per tahap itu sekitar 600.000 rupiah. Jadi pemanfaatannya dengan baik sesuai dengan kategori. Jika itu untuk anak sekolah, maka memanfaatkan memenuhi kebutuhan anak sekolah. Jika itu untuk lansia, silahkan beli kebutuhan lansia, periksakan lansia jika sakit dan sebagainya, penuhi kebutuhan gizinya, khususnya untuk lansia dan disabilitas. Begitu juga dengan ibu hamil dan balita. Kenapa besar bantuannya? Karena kita inginnya ibu hamil dan balita itu tercukupi kebutuhannya. Jadi kita sinkron dengan program pemerintah bebas stunting. Jadi itu tujuannya, kenapa bantuannya beda-beda. Nah, maksimal penerima bantuan itu memiliki 4 komponen. Jadi kalau misalnya banyak komponen tidak akan terhitung semuanya. Makanya harapannya bantuan PKH ini juga menjadi bantuan yang membantu perekonomian keluarga penerima manfaat. Jadi diajarkan juga untuk berusaha supaya bisa lepas dari bantuan PKH dan tidak tergantung. Nah, itu ya. Jadi itu tujuan dari pemberian bantuan yang berbeda-beda itu ada tujuannya. Jadi jangan sampai nanti ada masyarakat luas yang beropini bahwa enak bantuan PKH itu. Jadi penerima PKH-nya enak, besar, tidak ya. Jadi nominalnya sesuai dengan kategori dan jumlah tanggungan beban keluarga. Salah satu tujuan PKH adalah mengurangi beban keluarga. Nah, oke itu ya. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa untuk penerima PKH, bantuan PKH ini silakan dimanfaatkan dengan baik. Kemudian bantuan PKH itu bukan bantuan yang yang diharapkan menjadi gaji. Jadi saya tidak mau dengar bahwa ada yang bilang PKH kami akan terima gaji bulanan. Jadi sehingga ketika ada perubahan ekonomi dan sebagainya agak sulit melakukan graduasinya karena menganggap bantuan PKH itu bantuan rutin yang diterima tiap bulan, sehingga merasa kita terima gajinya kapan ya, 4 bulan, 3 bulan sekali kita akan terima gaji. Nah, harapan saya seperti itu, kita mulai bisa hilangkan bahwa bantuan PKH ini sesuai kebutuhan dan keperluan. Nanti kalau misalnya kita harus lepas dari bantuan, Bapak Ibu udah siap. Ikuti pertemuan peningkatan kemampuan keluarga, itu di situ diajarkan bagaimana sih bantuan PKH itu kita olah dengan baik, bagaimana cara kita meningkatkan ekonomi
ekonomi keluarga dan sebagainya, sehingga ketika lepas dari bantuan sosial kita bahkan bisa mengundurkan diri dari bantuan sosial PKH. Misalnya kita sudah merasa cukup mampu ya, walaupun secara ekonomi tidak kaya raya oleh bantuan PKH, tapi mungkin oleh usaha lainnya, sehingga Bapak Ibu bisa berkembang dengan baik. Jadi sekali lagi saya tekankan untuk pendamping, sosialisasikan terus, lakukanlah sosialisasi tentang bantuan PKH, monitoring bansosnya, kemudian juga tingkatkan P2K2-nya dengan baik sehingga graduasi terlaksana juga dengan baik, sehingga program ini sampai kepada sasaran dan tujuannya. Jadi itu ya Bapak Ibu ya. Jadi bantuan PKH-nya sudah cair, bisa diambil. Kemudian juga tujuan dari bantuan itu diingat dengan baik. Juga pada pendamping, sobat sosial semuanya di lapangan, bekerjalah dengan baik sehingga bantuan ini tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu ya. Jadi itu saja. Terima kasih. Salam bahagia untuk sobat sosial dan KPM PKH semuanya. Sampai jumpa.